Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Dia dan rekan saya yaitu Muhammad Lukmanul Hakim. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia SD atau MI akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Wacana. Yang pertama yaitu hakikat wacana. Wacana bukanlah sesuatu yang sudah direncanakan kemudian tidak terjadi dilaksanakan, tapi wacana adalah suatu kesatuan yang paling lengkap dan paling tinggi dalam kebahasaan. Wacana juga bisa dapat diartikan sebagai suatu yang paling lengkap yang terdiri dari fonem hingga karangan utuh. Wacana dapat berupa kata, kalimat, maupun sebuah karangan utuh seperti artikel, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu syarat-syarat wacana. Syarat-syarat wacana terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi adalah kesinambungan antara unsur yang satu dengan yang lain. Koherensi sendiri memiliki arti keterkaitan antar paragraf, sedangkan koherensi sendiri memiliki arti keterkaitan antar kalimat. Yang kedua yaitu proporsional. Proporsional memiliki arti keseimbangan dalam sebuah wacana. Yang ketiga yaitu tutur. Tutur memiliki arti media untuk menyampaikan wacana, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Misal dalam bentuk lisan seperti dalam pembelajaran di kelas, menyampaikan materi. Sedangkan misal dalam bentuk tulisan seperti buku, artikel, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu Dan yang keempat yaitu topik. Topik adalah pokok pembahasan yang dibahas dalam sebuah wacana. Yang ketiga yaitu konteks wacana. Konteks wacana adalah suatu aspek-aspek internal maupun eksternal dalam suatu wacana. Aspek-aspek itu meliputi adegan, topik, waktu, latar, pembicara, pendengar, dan lain sebagainya. Menurut Ames, tahun 1979, unsur-unsur wacana dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu latar. Latar yaitu tempat atau waktu yang digunakan dalam sebuah wacana. Yang kedua yaitu peserta. Peserta adalah pelaku yang ada dalam wacana atau yang terlibat dalam sebuah wacana tersebut. Yang ketiga yaitu cara. Cara di sini yaitu cara penyampaian wacana atau pembawaan wacana, seperti membawakan wacana dengan cara yang santai, bersenang-senang, sedih, maupun dengan mata yang menyala-nyala. Yang keempat yaitu jenis wacana di sini yang dimaksud yaitu apakah wacana itu dalam bentuk syair, pantun, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis wacana. Jenis-jenis wacana yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan media yang dipakai untuk mewujudkannya, yaitu dibagi menjadi 2 macam. Ada wacana lisan dan juga ada wacana tulisan. Yang pertama yaitu wacana lisan. Wacana lisan ini jenis wacana yang disampaikan secara lisan. Dan begitupun juga dengan wacana tulisan, yaitu cara penyampaiannya melalui sebuah tulisan. Yang kedua ada wacana berdasarkan keaktifan partisipasi komunikasi.
yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wacana monolog, yang kedua wacana dialog, dan yang ketiga wacana polilog. Yang berikutnya ada wacana berdasarkan tujuan pembuatan wacana, yaitu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada wacana naratif. Wacana yang naratif ini berbentuk serangkaian peristiwa yang terjadi pada tokoh, dan tokoh itu dapat berupa manusia, tumbuhan, binatang, ataupun benda. Yang selanjutnya ada wacana deskriptif, yaitu masih dalam konteks wacana berdasarkan tujuan. Wacana deskriptif yaitu suatu wacana yang mengemukakan gambaran tentang sesuatu secara terperinci. Yang ketiga ada wacana eksposisi. Yang keempat ada wacana argumentatif. Wacana argumentatif ini bertujuan mempengaruhi, mengubah pendapat, sikap, atau tingkah laku, bahkan bisa menggoyahkan keyakinan pembaca. Yang kelima ada wacana persuasif, dan yang keenam ada wacana informatif. Wacana informatif ini sebuah wacana yang memberikan suatu informasi, tetapi jenis yang satu ini khusus memberikan informasi saja secara singkat. Dan selanjutnya ada wacana prosedural. Wacana prosedural ini wacana yang berupa rangkaian tuturan yang menggambarkan suatu secara berurutan atau secara kronologis. Selanjutnya ada wacana hartotori. Wacana hartotori yaitu wacana atau rangkaian tuturan atau tulisan yang berisikan ajakan. Yang selanjutnya ada wacana regulatif. Ada juga wacana humor, yaitu wacana yang cara menyampaikannya atau gagasannya melalui bahasa yang humoris atau lucu. Yang terakhir ada wacana jurnalistik. Dan selanjutnya yaitu wacana berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama wacana epistolari, yang kedua ada wacana kartun, yang ketiga ada wacana komik, dan yang terakhir atau yang keempat ada wacana mantra. Yang selanjutnya yaitu ada wacana berdasarkan sifatnya. Itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama wacana fiksi, dan yang kedua ada wacana non-fiksi. Wacana fiksi adalah sebuah wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi atau khayalan. Dan wacana non-fiksi bisa disebut wacana non-fiksi dengan wacana ilmiah karena berdasarkan hal-hal yang fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang selanjutnya ada wacana berdasarkan isi, yaitu ada 6 macam. Ada wacana politik, ada wacana sosial, ada wacana ekonomi, ada wacana budaya, ada wacana hukum dan kriminalitas, dan yang terakhir ada wacana olahraga dan kesehatan. Yang terakhir yaitu ada wacana berdasarkan gaya dan tujuan. Wacana ini dalam bentuk iklan yang memiliki ciri dan karakter tersendiri, beda dengan wacana-wacana yang berisikan berita. Poin selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip analisis wacana. Dalam sebuah wacana terdapat prinsip-prinsip untuk menganalisis sebuah wacana, antara lain yaitu prinsip penafsiran personal. Prinsip penafsiran personal berkaitan dengan siapa yang sesungguhnya menjadi partisipan di dalam suatu wacana. Dan yang kedua yaitu ada wacana penafsiran lokasional. Prinsip penafsiran lokasional berkaitan dengan penafsiran lokasi
atau tempat terjadinya situasi dalam memahami sebuah wacana seperti keadaan, peristiwa, dan proses. Yang selanjutnya ada prinsip penafsiran temporal. Prinsip penafsiran temporal berkaitan dengan pemahaman mengenai waktu. Yang terakhir ada prinsip analogi. Prinsip analogi digunakan sebagai dasar oleh penutur maupun mitra tutur dalam memahami makna dan mengidentifikasi maksud dari bagian atau keseluruhan wacana. Poin selanjutnya menjelaskan tentang peristiwa berbahasa dan tindak bahasa. Yang pertama yaitu ada peristiwa berbahasa. Peristiwa berbahasa dengan ini bisa dijelaskan manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu saling membutuhkan dan saling berhubungan antara satu sama lain, tidak bisa hidup sendiri. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, manusia berhubungan dengan berkomunikasi. Menurut konteks mencangkup 9 unsur yang disingkat menjadi speaking, yang terdiri dari setting, partisipan, end, art, sequence, key, instrumentalities, norm, dan genre. Unsur-unsur itu yaitu yang pertama setting atau latar atau scene, tempat dan waktu percakapan dalam wacana. Itu partisipan yang kedua atau peserta, yaitu pembicara atau pendengar wacana. Yang ketiga ada end atau hasil, yaitu hasil percakapan dan tujuan percakapan wacana. Yang keempat ada art sequence atau misik atau amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah wacana. Yang kelima ada key atau cara, yaitu cara semangat melaksanakan percakapan. Yang selanjutnya ada instrumentalities atau sarana, yaitu pemakaian bahasa lisan atau lisan dan variasi bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya ada norm atau norma, yaitu pelaku peserta percakapan. Yang terakhir ada genre atau jenis atau kategori wacana. Selanjutnya ada tindak bahasa. Tindak bahasa bisa diartikan yaitu dengan tindak tutur yang memiliki arti tindakan atau perilaku ketika berbahasa atau berbicara. Tindak bahasa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tindak tutur lokusi, yang artinya yaitu bahasa yang diucapkan secara pasti dan tidak disertai dengan tanggung jawab atas apa yang telah dia katakan. Dan yang diutamakan adalah isi dari penutur. Seperti contohnya yaitu ada seorang yang mengatakan pukullah dia. Nah, itu termasuk ke dalam tindak tutur lokusi. Yang selanjutnya ada tindak tutur ilokusi, yaitu tindak bahasa yang mementingkan apa yang diucapkan. Seperti contohnya begini, ada orang berbicara mengenai gini, saya berjanji akan berkunjung ke rumahmu besok. Nah, itu termasuk dalam contoh tindak tutur ilokusi. Ya, dan yang terakhir ada tindak tutur prelokusi, yaitu tindak bahasa yang bertujuan atau lebih memengaruhi perasaan, perilaku dari pikiran pendengar. Seperti contoh, ada orang yang mengatakan, saya telah meyakinkan teman saya keluar dari permasalahannya. Nah, itu termasuk tindak tutur prelokusi.
Poinnya selanjutnya ada tentang pembelajaran wacana di MI atau SD. Berdasarkan suatu observasi dalam sekolah dasar, wacana itu sudah diajarkan pada kelas 4 SD, yaitu dengan bentuk dialog dan cerita. Dalam kegiatan belajar mengajar, wacana juga dapat berupa lisan maupun tulisan. Misal dalam bentuk lisan, yaitu dialog antara pendidik dan juga antara pendidik dan peserta didik ketika menerangkan sebuah materi pembelajaran. Nah, di situ termasuk sebuah rangkaian wacana lisan. Dan juga bisa dengan cara tulisan, yaitu tentang pendidik memberikan tugas dari berupa tulisan, yaitu tentang misalnya disuruh memberikan contoh karangan puisi. Nah, dan juga bisa menyuruh peserta didik untuk menceritakan pengalaman sewaktu liburan. Nah, itu bisa termasuk contoh wacana tulisan. Selanjutnya di PPT sudah tampak sebuah artikel ilmiah dan ini analisisnya. Nah, di sebuah artikel itu yaitu potongan artikel berupa wacana kesehatan, karena wacana itu adalah suatu kesatuan yang paling tinggi dan lengkap yang tersusun mulai dari fonem hingga karangan utuh, juga memiliki isi topik yang berkesinambungan. Berdasarkan isinya, wacana ini di atas adalah wacana kesehatan, sedangkan jika menurut medis penyampaiannya termasuk sebuah wacana lisan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.